Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Hai, halo, apa kabar? Senang banget kembali lagi Sehat Ramadan bersama Dr. Puput hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan saya jumpai Anda semuanya dalam kondisi yang makin sehat, makin seger, karena kemarin-kemarin kita udah banyak sekali ngobrol dunia kesehatan. Nah, hari ini kita juga ngobrol lagi masih seputar dunia kesehatan bareng sama Dr. Puput and Friend. Halo dokter. Iya benar. Halo, assalamualaikum Mbak Dina, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lancar. Betul, kan kini sudah hari-hari terakhir ya. Habis ini lebaran. Iya, dan sangat semangat gitu loh ya. Wah, lebaran. Pasti. Kita mau jalan-jalan. Yang semangat ya itu kan? Biasanya sih anak-anak. Betul. Orang dan tua. pegawai-pegawai saya. Oke, oh iya dan pegawai. Saya juga pegawai loh. Oh jadi iya. saya semangat juga. Dan iya. Sudah mulai mumet. Harus mikirin hampers dan juga parcel. Apakah ibu-ibu juga Mikir mengalaminya? ya. Kira-kira mau hampers yang mana? Iya. Dan mobilisasi orang makin tinggi. Iya, itu yang dipikirkan lagi. Lebaran mau kemana? Kemudian Lebaran tahun ini apakah mudik? Betul. Karena pemerintah kan sudah mulai melonggarkan nih. Melonggarkan peraturan mudik, boleh mudik asal bla 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 bla. Syaratnya ya salah satu harus vaksin gitu kan. Tapi intinya itu adalah cara pemerintah melindungi masyarakatnya. Iya, betul. Jadi jangan pernah dianggap itu adalah hal yang sangat sulit atau memberatkan ya. Untuk yang pergi harus syaratnya adalah vaksin. Itu karena itu sangat melindungi kita, Mbak Iya, Dina. betul. Selain prokes. Pastinya. Ya kan. Tapi tetap loh Mbak Dina, kan kita tuh kumpul, kadang-kadang kita udah menjaga, orang lain tidak menjaga gitu ya. Suka kesel deh kalau udah ketemu kayak gitu ya. Iya, jadi kan galaunya mau ngajak anak-anak, apalagi kan anak-anak kita masih di bawah 5 tahun ya. Iya, pakai masker masih ribet. Susah, betul. Dan belum vaksin, ya kan? Iya, betul, itu dia. Kira-kira gimana ya Mbak Dina, ada solusi nggak nih? Aku juga berpikir keras dari semalam, dokter. Iya kan? Kira-kira mau pergi apa enggak gitu ya? Bukan. Kira-kira nemu solusi enggak? Dan ternyata masih belum juga. Oke, daripada kita pusing, mendingan kita langsung tanya pada ahlinya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Siapakah ahlinya kita hari ini? Ahlinya hari ini beliau adalah seorang health educator yang sangat terkenal di Instagram. Wow. Dan nasional tentunya ya. Wow. Namanya adalah Dr. R.A. Adaninggar, spesialis penyakit dalam. Oke, kalau gitu kita langsung sapa ya Kita beliau langsung sapa selebgram kita hari ini. Baik, orangnya sangat cantik sekali. Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Oke, kalau gitu Mbak Dina, kita langsung mulai aja ya. Kita telepon Dr. R.A. Adaninggar, spesialis penyakit dalam. Beliau ini dokter spesialis penyakit dalam, internis ya. Dan juga health educator yang sangat terkenal di Instagram. Wow, selebgram. Jadi sahabat Raya bisa langsung follow nanti ya. Oke. Kita tanyain sama Dr. Ninggar nih, kira-kira Instagramnya namanya apa? Atau lalu kiat-kiatnya jadi selebgram gimana? Oke deh, kalau gitu kita sapa langsung ya. Dokter Nings, apa kabar? Halo, Dokter Puput. Wah, gimana nih kabar di Surabaya? Baik. Kira-kira selama puasa Ramadan tetap sehat, Dok? Alhamdulillah. Ini saya dan Mbak Dina ada di Banyuwangi nih, Dok. Kita pengen langsung ngobrol ya. Tentang sesuatu yang kayaknya simple, tapi ini sangat penting banget, ya kan? Ya, betul. Dan kadang-kadang kita suka lengah nih, dokter. Ya kan, tentang pandemi, terus silaturahmi. Iya, apalagi abis ini kan kita mau lebaran nih. Mobilitas masyarakat mulai tinggi lagi gitu. Nah, dokter, menurut Dokter Nings tentang keadaan pandemik, atau sekarang udah mulai masuk musim endemik ya? Dok ya. Sekarang kan udah dimasukin endemik ya, dokter ya?
Sebenarnya belum Oh, di-declare belum ya. ya? Oke. Masih pandemi ya dokter? Masih pandemi ya, Dok? Jadi endemi itu kan sebenarnya bukan wewenang negara ya untuk menyatakan endemi gitu. Jadi endemi itu adalah status dunia. Jadi ya Oke. WHO sebetulnya yang berhak untuk mendeklar gitu kan. Cuman Betul. memang ada beberapa negara, termasuk negara kita itu yang mulai transisi ya, bilangnya itu transisi dari pandemi ke endemi karena adanya penurunan kasus, jumlah kematian yang mulai stabil, mulai sedikit, positive rate yang mulai turun. Nah, di situ kita bisa mulai transisi nih dari pandemi ke endemi. Tapi sebetulnya secara status kita tuh masih pandemi sebenarnya gitu ya, tapi ya jauh lebih terkendali lah. Gitu. Jauh lebih terkendali ya, Dokter ya. Jadi sebenarnya kita belum harus udah ini ya. Belum masuk masa endemi. Endemi kan orang-orang sekarang udah endemi gitu kan kayak jadi masih penyakit harus lain gitu iya, kan. jadi masih harus waspada ya Dokter Nings ya. Iya, ini kita sebenarnya masih pandemi ya. Endemi itu kan nanti kalau misalnya seluruh dunia itu betul-betul sudah terkendali. Kita tahu kan beberapa negara di belahan dunia lain tuh masih ada yang berjuang dengan peningkatan kasus ya, jadi ya belum bisa disebut endemi juga gitu. Tapi negara kita alhamdulillah memang sudah mulai terkendali. Alhamdulillah, karena masyarakat juga kesadaran untuk vaksin, prokesnya juga masih bagus ya, Dokter ya. Gitu. Ya, semoga ya. Amin. Itu yang kita doakan. Makanya kita undang Dokter Nings ke sini supaya bisa memberikan kita ilmu bagaimana sih kita ini tetap pingin lebaran yang cantik, terus habis itu kumpul sama keluarga tapi tetap sehat. Oke, Dokter, kalau gitu ya. Kira-kira Dok, dengan diberlakukannya nih. Oh iya, pertanyaannya balik lagi, Dok. Misal nanti kita endemik bener ya, Dok ya, pada suatu hari kita dinyatakan sudah endemik COVID. Karena kan masyarakat itu kalau udah dikatakan endemik itu kayaknya woles, Dok, slow banget gitu loh, Mak. Ya, Santuy lagi. masker udah lepas, kadang-kadang enggak, terus kumpul-kumpul. Nah, menurut dokter nih, kira-kira kalau misalnya kita sudah endemi COVID, itu berarti apa kita sudah bisa bebas dalam mobilitas atau dalam protokol kesehatan, Dok? Ya, jadi sebetulnya kita lihat artinya dulu ya, endemi itu artinya apa. Jadi endemi itu kan artinya adalah penyakitnya itu justru ada terus ya, bukan berarti hilang gitu. Jadi endemi itu virus ini, COVID ini ada terus sama kita bahkan mungkin selamanya gitu. Nah, justru pada saat endemi itu kita seperti menghadapi penyakit lain itu betul, tapi kita harus lihat seperti endemi malaria, endemi demam berdarah, endemi TBC, endemi HIV, itu tetap penyakit-penyakit ini tetap bisa mematikan kan ya. Betul banget, Dok. Beberapa saat mereka musim gitu, misalnya musim demam berdarah, ya masih ada juga sampai sekarang anak yang meninggal atau pasien yang meninggal gitu ya karena demam berdarah. Jadi artinya meskipun COVID ini jadi endemi, ya dia tetap mematikan juga untuk beberapa orang, terutama yang sistem imunnya mungkin kurang baik ya, seperti orang-orang usia lanjut, gitu ya, betul, lalu penderita penyakit kronis. Nah, justru pada saat endemi itu masyarakat diharapkan sadar diri gitu ya. Jadi kesadaran ini justru harus lebih tinggi pada saat endemi nanti dibandingkan pada waktu pandemi gitu. Karena pada saat pandemi itu kita masih kayak disuruh sama pemerintah selalu ngingetin gitu ya, tapi nanti pada saat endemi mungkin udah nggak ada itu mengingatkan atau apa itu udah nggak ada. Betul, tapi diharapkan masyarakat udah sadar, artinya oh kalau saya nggak enak badan, saya batuk pilek, oh saya harus tes nih. Kalau saya tes berarti saya harus isolasi, itu nggak perlu disuruh lagi. Terus kalau misalnya ya, terus kalau misalnya kita mau beraktivitas di tempat yang tertutup gitu ya, banyak orang, ya kita nggak perlu disuruh harus pakai masker sebetulnya. Dan berjarak ya, Dokter ya. Nah, kalau jarak itu memang agak sulit ya, dari dulu kita untuk mempraktekkan jaga jarak itu kan sulit, tapi paling tidak masker, dan itu nggak disuruh lagi. Tapi bukan berarti terus endemi itu kita bisa bebas banget tanpa masker, itu belum bisa begitu, karena masih ada orang-orang yang masih bisa tertular dan bahkan mungkin masih bisa meninggal gitu lah karena COVID ya. Jadi makanya tetap protokol kesehatan itu dipakai. Contohnya gini deh, demam berdarah. Demam berdarah itu kan ada protokol kesehatannya juga ya, karena dia kan penularannya lewat nyamuk. Jadi untuk mencegah penularan nyamuk terutama di saat musim demam berdarah, kita harus ingat mengubur, menguras, menutup. Nah, kayak gitu tuh loh. Nah, itu kan sudah nggak disuruh lagi ya. Sudah otomatis kita lakukan. Iya, nah itu nanti
harapannya endemi COVID akan begitu. Jadi harus dibedakan bahwa endemi itu bukan berarti COVID-nya hilang. Kalau COVID-nya hilang, kita betul-betul bisa kayak dulu lagi, tanpa masker, terus ngapa-ngapain tuh nggak mikir gitu ya. Kalau nanti endemi COVID, kita tetap harus berpikir resiko. Jadi kitanya gimana? Kitanya ini punya komorbid atau enggak? Lalu kita tinggal sama siapa? Mungkin kita nularin orang di rumah. Nah, itu masih harus dipikirkan nanti pada saat endemi. Betul, apalagi yang keluarga dengan geriatri yang belum bisa vaksin ya dokter ya, atau anak kecil yang di bawah 5 tahun yang belum bisa menerima vaksin. Oke, karena karena di sini kita sering kali melihat ya dok, fenomena anak-anak bayi yang belum vaksin ya dokter, itu sudah jalan-jalan ke mall atau ke tempat termasuk ke tempat pasar gitu. Yang melihat ini merinding dok, yang punya anak santai aja, itu yang bikin kadang-kadang kita agak serem ya, sedep-sedep serem kalau misalnya kita ingetin gitu. Mungkin ya, itu tadi kan ini sudah endemi, ternyata belum pemirsa, ternyata belum. WHO belum. Iya dok. Itu sebenarnya yang pengen jalan-jalan itu orang tuanya sih, ya kan? Benar. Iya betul banget. Oke, ya. Lalu dok, gimana caranya? Ini kan kita masih ada dalam bulan Ramadan ya, bentar lagi Idul Fitri. Ibadah setahun sekali di momen Idul Fitri itu adalah sholat Id, dimana yang afdol adalah berjamaah di ruangan terbuka. Nah, gimana cara aman untuk beribadah khususnya pada bulan Ramadan, dokter, saat situasi yang ternyata ini masih pandemi? Ya, jadi mungkin tergantung kondisi nanti ya. Jadi pada saat misalnya kondisi betul-betul hari raya itu kondisinya masih sama kayak sekarang, artinya masih kasus itu udah flat, lempeng-lempeng aja, tidak ada kenaikan, lalu juga nggak ada kehebohan dari si COVID ini, ya saya rasa bisa ya dilakukan gitu, bisa dilakukan ya. Tetap yang namanya protokol kesehatan harus ya. Artinya biasanya sholat itu kan di outdoor itu sebetulnya sudah sangat meminimalkan resiko penularan ya. Itu salah satu sebenarnya usaha kita untuk memperbaiki ventilasi kan. Jadi kalau di outdoor, di tempat terbuka itu resiko penularan relatif lebih rendah lah dibandingkan kalau kita di dalam suatu gedung tertutup gitu. Tapi ya tentunya kalau itu berinteraksi dengan banyak orang yang bukan keluarga ya, artinya yang bukan orang rumah kita ya, tetap masker itu saya rasa masih menjadi salah satu alat perlindungan gitu, yang paling murah, yang paling mudah diaplikasikan gitu ya. Jadi tetap aja sholat dengan masker misalnya. Jaga jarak saya rasa juga tetap boleh kalau memang bisa, apalagi kalau di outdoor biasanya kan besar ya. Kalau memungkinkan ya nggak apa-apa, itu lebih aman ya. Gitu. Apalagi kalau kita bawa anak-anak misalnya, ya tentunya lebih aman betul-betul melakukan protokol kesehatan. Jadi ya kita lihatlah kondisi nanti. Semoga emang aman ya. Artinya kalau aman, mudah lah kita beraktivitas seperti itu tuh lebih nyaman juga buat kitanya gitu. Masa terus kalau pas kasus lagi naik-naiknya terus kita melakukan hal itu kan kita juga nggak nyaman gitu. Betul. Nah, tapi kalau kondisi itu aman, ya tetap melakukan ikhtiar untuk protokol kesehatan itu tetap harus, tapi tentunya kan kita juga lebih tenang gitu ya dalam melakukan itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kita kembali lagi sholat tarawih tuh berarti tetap boleh ya dokter, cuma prokesnya kayak pakai masker itu yang paling gampang dan paling mudah ya dok ya. Terus paling simpel itu harus tetap dipakai ya. Kalau ngomongin sholat tarawih itu memang lebih kondisi tiap masyarakat, tiap lokasi daerah itu kan beda-beda ya. Kalau saya sih kalau ditanya gitu, boleh nggak sih dok saya tuh ikut sholat tarawih, saya bilang gini, kalau sudah di era seperti ini sekarang itu udah nggak ada yang ngelarang. Betul. Pemerintah aja nggak ngelarang, apalagi saya, ngapain saya ngelarang kan gitu ya. Iya benar. Kita harus tahu resiko kita masing-masing. Jadi misalnya saya mau tarawih, saya mikir nih sekarang, saya punya sakit nggak? Gitu. Saya umur berapa sekarang? Oh masih muda. Muda itu maksudnya bukan lansia ya. Saya nggak punya penyakit kronis nih, dan saya udah vaksin booster gitu. Terus di rumah saya nggak tinggal dengan orang yang rentan sih, semuanya udah divaksin, semuanya aman kayaknya, nggak apa-apa deh saya sholat tarawih. Nah kayak gitu ya misalnya, tapi ya tetap yang namanya masker tetap dipakai, terus alat-alat sholat bawa sendiri gitu ya. Cuci terus tangan juga, gitu ya dok ya. Ya kalau saya sih tetap misalnya ada
ada resiko yang lebih tinggi ya, misalnya kita sakit, kita punya penyakit kronis, atau kita tinggal dengan orang yang punya penyakit kronis misalnya, ya kita harus lebih memilih lagi aktivitas tarawih yang resikonya lebih rendah lagi. Contohnya misalnya pilih masjid yang desainnya itu semi outdoor, jadi agak besar-besar ventilasinya, misalnya kayak gitu. Atau kalau nggak ada, ya kita mungkin ambil posisinya itu di dekat pintu atau jendela ya. Jadi kan kita lebih udara yang bersirkulasi di sekitar kita tuh lebih bagus gitu kan. Terus tetap pilih terus kalau misalnya bisa pilih masjid yang nggak terlalu ramai, kita pilih yang itu, misalnya gitu ya. Jadi penilaian resiko itu udah kita sendiri. Tapi kalau ada orang yang nggak peduli, misalnya nggak apa-apa lah, ketularan juga paling ini ringan, dia nggak peduli sama orang lain, dia mau melakukan aktivitas beresiko tinggi, ya sudah silahkan aja gitu ya. Kembali lagi lah ke resiko, karena memang COVID ini kan sebenarnya penyakit komunitas ya. Jadi kadang itu perilaku kita itu berdampak pada orang lain. Jadi misalnya nih dalam satu masjid ada satu aja orang yang batuk kebetulan sakit, itu semasjid bisa kena semua meskipun kita sudah melakukan prokes dengan baik. Iya, jadi tetap faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi kita harus pastikan resiko individu kita tuh rendah dulu. Jadi paling nggak kita tuh keluar rumah itu dengan sudah banyak bekal gitu loh. Kita sudah vaksin booster. Kita bukan orang yang rentan gitu ya. Itu kan lebih bagus di individu kita. Jadi kalaupun kita kecolongan di masjid ketularan, ya paling nggak kan gejala kita ringan. Makanya kita harus hati-hati pada keluarga atau orang terdekat yang mungkin masih rentan, itu harus diikuti. Terutama prokesnya ya. Itu lebih ketat caranya untuk menurunkan resiko lagi. Oke, jadi memang kita sebagai diri sendiri itu harus mengevaluasi kira-kira kita sendiri beresiko atau enggak ya dokter ya. Orang serumah kita ini punya resiko atau tidak, dan kira-kira lingkungan yang kita datengin ini orang-orangnya aman atau enggak gitu loh, untuk kita bareng gitu kan. Kalau misalnya ternyata dirasa semuanya aman, terus habis itu lingkungan juga mendukung ya dokter ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak mendukung, mungkin ya mohon maaf ya dok ya, pasti ada tempat-tempat di mana memang kesadaran prokesnya ini kurang ya dok ya. Kalau misalnya kita tidak nyaman, merasa tidak safe ya, ya udah lebih baik pilih yang lebih aman. Oke deh gitu. Jadi kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan dilarang lagi, tapi kalaupun itu beresiko tinggi terus kita mau maksain ke situ dan kita terima atau siap dengan segala resiko, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Oke deh kalau gitu. Baik. Nah, terus nih dok, kalau misalnya kita nih waktu bulan kok bulan ini Idul Fitri. Ya, habis ini mau kita mau lebaran. Kita mau silaturahmi ya dokter ya. Kira-kira dok, tadi kan kita sudah puas membahas gimana sih caranya supaya kita aman ya beribadah saat bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya udah untuk Idul Fitri dan liburan dokter, ini Idul Fitri karena momennya nggak cuma Idul Fitri ya dok ya, nggak cuma silaturahmi, tapi kan banyak orang-orang yang memilih untuk liburan gitu kan dok. Mudik ya. Mudik atau biasanya kan satu paket tuh dok, kita kan silaturahmi, abis kelar silaturahmi liburan ya. Langsung liburan gitu kan. Nah kira-kira gimana nih ya dok cara yang aman untuk bersilaturahmi sama liburan saat liburan Idul Fitri nanti dok? Ya, jadi basicnya sama ya, artinya kita nilai risiko kita gitu, sama nanti risiko orang-orang yang kita kunjungi. Biasanya kan kalau silaturahmi itu pasti ke orang yang lebih tua ya, kan kalau orang tua, atau kakek nenek gitu kan, atau mertua, itu ya tetap resiko mereka kita juga harus pikirkan ya, artinya mereka tuh sudah vaksin atau belum, mereka itu punya penyakit atau enggak gitu. Kalau misalnya memang punya penyakit, mereka lansia dan kebetulan belum vaksin, ya kita anak-anaknya juga harus berpikir berkali-kali nih, perlu nggak sih kita berkunjung untuk sekarang, atau misalnya kalaupun berkunjung ya konsekuensinya prokesnya harus ketat ya, karena kita harus mikirin mereka. Kalau kitanya mungkin nggak apa-apa, mungkin kita udah vaksin booster, tapi merekanya gimana gitu kan. Jadi ya itu semua tergantung ke masing-masing lagi. Ya memang makanya ini pemerintah kan salah satu aturan untuk bisa mudik itu kan booster ya, saya rasa itu bukan memaksakan, tapi sebenarnya untuk kebaikan juga, karena kan kebiasaan atau budaya kita itu mengunjungi orang yang lebih tua, jadi justru kita harus melindungi mereka karena mereka yang rentan kan gitu. Mungkin kalau kita sih kena ya paling biasa flu, tapi kalau mereka kan bisa sampai meninggal kan, jangan sampai
setelah silaturahmi malah kita kehilangan mereka, itu kan nggak enak ya. Jadi ya untuk aman atau enggaknya bagaimananya itu sebenarnya kembali ke kita masing-masing lagi. Jadi kan profil risiko tiap keluarga kan berbeda. Jadi yang tahu ya tentunya kita sendiri sebagai pelakunya kan. Jadi kira-kira wah ayahku nih pernah operasi jantung, kebetulan belum vaksin, nggak usah dulu deh ke sana misalnya, kayak gitu. Itu kan kita ya, keputusan kita. Tapi terus kalau misalnya kita nggak apa-apa ke sana, udah 2 tahun lebih nggak ke sana, ya apa yang harus kita lakukan untuk melindungi mereka? Mungkin ya terpaksa pada saat di sana ya betul-betul pakai masker misalnya. Kalau mau makan-makan mungkin pilih tempat di luar, di outdoor, itu disiapin benar-benar. Iya, jadi ya itu semua tuh sebetulnya bisa ya, kita tuh bisa beradaptasi kalau kita mau, cuman memang kan lebih ribet ya. Betul dok. Jadi lebih ribet dibandingkan sebelum pandemi atau sebelum endemi itu kan beda kondisinya. Ya itu yang kadang-kadang orang males karena udahlah nggak apa-apa kok gini-gini, tapi dari nggak apa-apa itu malah biasanya penularan itu terjadi justru di keluarga gitu loh. Baik. Itu yang harus kita ingat gitu kan. Sebenarnya dok, kalau dari kacamata saya ya dok ya, ini adalah cara kita benar-benar membuktikan rasa sayang kita ke keluarga loh dokter. Iya benar juga sih. Iya kan, ini benar-benar cara kita membuktikan. Jadi kalau misalnya kita benar sayang sama keluarga kita, sama kakek, nenek dan orang tua kita yang memang sudah sepuh ya 60 tahun ke atas kan udah kira-kira orang tua kita kan usianya segitu ya dok ya. Itu ya dengan menjaga mereka. Betul. Gitu loh. Untuk musim saat ini menjaga mereka itu ya dengan cara itu tadi memperhatikan betul-betul resiko kita betul, dan resiko mereka yang akan mereka dapatkan apabila kita tidak dapat menjaga mereka dengan baik ya dokter ya. Oke deh kalau gitu. Nah dokter, kasih tips dong dokter buat kita nih untuk yang mau bersiap-siap mudik lebaran. Kan akan masuk musim mudik lebaran nih dokter. Karena biasanya memang dari beberapa tahun ini kan pemerintah betul-betul melarang kita untuk mudik. Tapi tahun ini pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan mudik dengan syarat kita harus vaksin booster tadi tuh. Tapi ada nggak dokter tipsnya biar lebih aman kita untuk bersilaturahmi dan tetap sehat pada saat mudik lebaran di era pandemi? Masih sekali lagi ya, ini kita masih di pandemi COVID 2022 ini dok. Iya ditegesin ya, masih pandemi. Iya, masih pandemi. Biar jadi catatan di bold terus di garis bawahi. Iya, karena banyak banget kalau kita ngelihat di Instagram atau di sosial media lain itu mereka sudah senang-senang pra Ramadan makan bareng ya dokter ya. Iya kan tanpa masker gitu kan. Oke dok, gimana dok kira-kira? Ya tipsnya sih yang pertama adalah memastikan kondisi kita semua yang kumpul nantinya itu sehat. Artinya kalau sedang dalam kondisi dan nggak enak atau apa ya harus jujur sama diri sendiri gitu ya, jujur sama diri sendiri, jujur sama keluarga yang lain juga. Lalu bagaimana caranya untuk memastikan ya harus tes misalnya, kalau positif ya jangan maksain berangkat, jangan maksain kumpul, itu yang utama dulu. Betul. Lalu berikutnya tentunya kita lihat risiko masing-masing keluarga tadi. Kalau kita nanti akan bertemu orang-orang yang memang masih rentan, ya kita sebagai keluarga yang akan berkunjung yang usia lebih muda, yang mungkin risikonya lebih rendah, kita harus mau untuk melakukan yang namanya protokol kesehatan ya, yang maskernya juga jangan kendor, terus gimana caranya didesain acara tersebut seaman mungkin, mulai dari lokasinya, pilih yang ventilasinya baik, kalau bisa acaranya mungkin di luar atau gimana gitulah ya, gimana caranya, nah itu yang penting. Lalu kalau ada yang nanya juga, perlu nggak ada tes misalnya sebelum kumpul-kumpul kita tes mandiri, ya itu boleh aja gitu ya, tapi bukan jaminan. Bukan jaminan, karena kalau misalnya ada keluhan sedikit aja, ada gejala sedikit aja, meskipun hasilnya negatif kan siapa tahu itu hasilnya yang salah. Jadi harus hati-hati, malah lebih penting itu lebih jujur pada diri sendiri. Sebenarnya simpel sih gitu aja, karena kalau kita sudah saling jujur tuh sebetulnya kita saling belajar otomatis gitu. Oke, ini sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang ini ya dokter ya, flu, maksudnya kayak COVID, misal kita nih sakit aja, kita nggak tahu sakit apa, kalau misalnya badan kita udah nggak enak ya jangan punya kesadaran gitu loh. Oke, aku sakit, ya udah, apapun penyakitnya saya nggak mau menulari orang lain kayak gitu. Itu karena tanggung jawab sosialnya di situ ya. Iya betul. Ya.
Oke deh. Jadi yang pertama kita harus jujur, Mbak. Iya. Mbak Din, nggak boleh karena memaksakan diri mau lebaran kapan lagi, akhirnya sehat nggak sehat liburan, nggak boleh gitu ya. Berarti wajib sehat ya dokter ya. Iya, betul. Oke, dan tetap protokol kesehatan harus dilakukan dan mungkin saling mengingatkan ya dokter. Biasanya kan kita kalau liburan tuh rame-rame dan kadang-kadang suka lengah kan dok. Dan juga ingat, tes itu bukan jaminan. Oke. Karena jadi jangan cuman karena modal tes yang udah negatif, betul. kita dengan percaya dirinya kemana tanpa mementingkan protokol kesehatan. Betul. Karena seringkali kalau misalnya kita tes hari ini ya dokter ya, kan kita nggak tahu setelah itu mungkin kita kemana. Iya, bisa namanya ketularan setelah betul. ya dok ya. Mungkin tesnya negatif. Terus setelah itu kita ketemu siapa, besoknya acara lagi dengan membawa hasil satu tes itu tadi aja. Itu yang bahaya. Oke deh, ada pertanyaan lagi kira-kira Mbak Dina mungkin? Mumpung nih yang mau persiapan liburan. Kan dokter yang mau persiapan liburan. Oh iya ya, bener. Iya, ini kan mau dihapus ya dok ya, yang harus karantina dok. Menurut dokter Nings gimana nih dok? Yang dari luar negeri atau yang dari dalam negeri itu misalnya mau keluar juga kayaknya kita nggak diwajibkan karantina katanya per 1 April ini dok. Menurut dokter nih gimana nih dok? Ya, jadi yang karantina dihapus tuh yang untuk dari luar negeri ya sebetulnya. Kalau dulu kan memang yang dari luar negeri itu datang harus karantina dulu. Sekarang emang nggak wajib. Jadi sebenarnya kalau karantina itu tergantung resiko masing-masing ya. Karena karantina itu kan ya sebenarnya untuk orang-orang yang memang bergejala besar, nah dia itu kemungkinan bisa sedang sakit tapi belum muncul gejala gitu kan. Iya dok. Jadi ya tetap resiko itu ada ya, makanya lebih itu tadi yang saya katakan. Jadi kapanpun kalau muncul gejala seringan apapun ya harus tes gitu. Memang karantina itu tidak harus. Tapi kalau saya ditanya, saya perlu karantina nggak ya dok? Kan ada yang masih ragu gitu ya. Betul dokter. Di rumahnya masih ada orang rentan dan lain-lain, saya selalu bilang kalau kamu misalnya merasa seperti itu ya kamu karantina aja sendiri, artinya misalnya 3 hari, 5 hari, nanti setelah itu tes, kalau hasil negatif keluar kan lebih aman. Betul dokter. Jadi selama kita tinggal dengan keluarga yang masih rentan atau mungkin anak-anak yang sakit, karantina itu menurut saya pilihan untuk tambahan izin aja. Jadi kalau mau dilakukan, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa, tapi kembali lagi tahu konsekuensinya. Kalau kita harus berpergian pasti ada risiko kita itu terpapar kan di jalan. Nah itu yang harusnya kita tahu untuk diminimalkan dengan karantina tersebut. Oke, iya berarti semuanya itu adalah kembali ke diri kita masing-masing ya dok ya sebenarnya, mau karantina atau tidak ya dok? Iya, karena aturan pemerintah ini memang mulai dilepas, mulai dilonggarkan karena penanganan kita tuh akan transmisikan, diharapkan kesadaran masyarakat yang akan meningkat nanti. Dokter, maaf dok suaranya jauh dokter. Ya, jadi dengan adanya aturan pemerintah yang mulai dihapus, itu artinya pemerintah itu juga menyiapkan masyarakat untuk lebih sadar diri tadi untuk siapan ke endemi. Jadi memang kan nantinya tuh kayak nggak ada larangan, nggak ada paksaan, tapi sudah harus ada kesadaran dari masing-masing. Jadi ini kan kayak dilatih gitu loh kita pelan-pelan. Bener banget. Jadi untuk masyarakat atau sahabat Raya yang mungkin dari luar kota kan berkunjung ya ke sini, atau kita yang mudik ya. Jadi sebenarnya kita harus evaluasi diri ya dokter ya. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman atau tidak merasa kurang sehat ya udah langsung karantina aja dulu. 1 sampai 3 hari atau sampai 5 hari terus tes gitu ya dokter ya. Biar lebih amannya sebelum bersilaturahmi ke keluarga. Dan tetap kalau misalnya yang kita kunjungi ini ternyata punya faktor resiko, kita harus tetap protokol kesehatannya itu dijaga ketat. Oke deh kalau kayak gitu. Wah luar biasa. Dokter seru banget ya ngobrolnya. Kita juga jadi makin lebih hati-hati lagi nih. Betul. Kalau mau ngumpul sama temen waktu mau berbuka puasa, kan sama pemerintah udah dianjurkan boleh buka puasa tapi nggak boleh ngobrol. Iya. Itu gimana bisu ya dok? Bisu semua dong. Terus bingung, nggak boleh ngobrol. Body language ya. Body language. Mau minta minum tinggal tunjuk-tunjuk.
pakai bahasa isyarat, mending lewat Zoom aja dok, buka barengnya. Kalau menurut gitu. Menurut dokter Nings gimana, efisien nggak itu dokter? Setuju nggak sih dok sebenarnya, gimana dok? Itu kembali lagi ke ke evaluasi diri kita lagi ya dok ya, kesadaran diri gitu ya dok ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbuka puasa terus tidak ngobrol tapi kita buka masker, kita makan, kita bernafas, itu ya tetap ada dropletnya ya. Jadi ya aneh aja gitu kalau dianggap pada saat kita nggak ngobrol tuh pasti nggak nularin orang, itu ya nggak ada. Terus kalau orangnya tiba-tiba kebetulan keselak sedikit batuk gitu gimana coba? Keselak dikit, bersihin aja dok, nggak usah keselak ya dok ya. Makanya jadi kalau itu sebenarnya lebih tepatnya sih boleh gitu ya untuk buka bersama. Yang penting itu tadi kita minimalkan resikonya. Jadi misalnya di tempat yang terbuka, terus kembali lagi dalam suatu kelompok yang nggak usah besar-besar, jadi jangan large catering gitu ya, tapi cukup yang kecil, beberapa orang dengan teman dekat misalnya. Terus benar-benar buka maskernya tuh pada saat makan aja, jadi meskipun pada saat ngobrol kita tetap pakai masker gitu ya. Resiko tetap ada jelas, makanya yang penting adalah pastikan pada saat bertemu itu semua kondisinya sehat. Nah itu tadi kembali sadar diri dok, karena kejujuran diri sendiri. Karena kita sendiri kadang-kadang memang nurutin nafsu ya dokter ya, saking pengennya kumpul sampai lupa. Kapan lagi gitu ya, kebetulan pas sakit terus maksain gitu ya, itu yang malah menjadi musibah bagi yang lain juga gitu. Karena ini kan bukan penyakit kita sendiri kan. Kalau kita abai sedikit aja itu orang lain yang bisa merugi. Mungkin gejala kita ringan mungkin aja, tapi teman kita gitu yang habis ketemu kita terus gejalanya lebih berat ya bisa aja. Atau teman kita punya anak kecil, itu dia kan bisa. Iya, balik. Oke deh. Wah dok, kalau kita ngomongin pandemi COVID itu tidak akan ada akhirnya ya dok ya, never ending talk. Jadi benar-benar never ending topiknya tuh luar biasa. Kayaknya bisa sampai besok kalau misalnya kita lanjutin ini. Oke, kalau gitu Dokter Ninggar, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ilmunya dokter, semoga jadi amal jariah dokter ya dok ya. Amin. Iya, sebelumnya kita mau ngucapin ini dok, mohon maaf lahir dan batin ya dok ya. Sebentar lagi kan Lebaran dokter. Sama-sama, iya benar. Sama-sama ya. Iya. Oke dokter. Kapan-kapan pengen ke sana. Boleh banget Ditunggu dokter. Nanti kita kulineran buka bersama. Tapi nggak boleh ngobrol ya. Nggak boleh ngobrol ya dok ya. Jadi kita diam-diaman ya dok. Ngobrolnya tetap via chatting. Enggak, nanti yang penting harus dipastikan sehat ya dok ya. Oke, ditunggu dokter Nix bawa keluarga. Anaknya kembar ini mbak. Oh lucu sekali. Cewek. Oke, salam buat si kembar ya dokter. Iya, pengennya gitu, pengen ke Banyuwangi. Belum pernah aku soalnya. Ditunggu dokter, beneran loh ya. Kita tunggu untuk jalan-jalan dan kulineran. Iya, Mbak Ninggar kesini anytime mbak, kabarin. Katanya kemarin. Oke. Kita udah belum sih? Oh, oke deh, Mbak. Kita ini ya, tutup dulu ya, closing dulu ya, bentar ya. Abis ini baru kita ngobrol ya. Oke, Dokter Ninggar, terima kasih untuk ilmu dan tips yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini tidak meningkatkan jumlah pasien COVID-19. Oke, amin. Intinya adalah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya dok ya. Amin. Karena siapa sih yang mau ya kan? Iya betul. Oke, karena kita udah kangen kumpul-kumpul cipika-cipiki kayak dulu lagi. Iya. Tapi kita harus berjuang bersama-sama ya dokter ya. Iya betul. Intinya supaya bisa sampai ke titik endemi dengan baik. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Dokter Ninggar. Kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali dokter. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Oke, sahabat Raya, aduh, gak kerasa ya, sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol kita dan kita sudah dapat banyak masukan dari Dokter Nings tadi. Gimana sih kita ini supaya tetap bisa liburan, tetap tetapi bisa ibadah, iya betul, tetap bisa kumpul, tetap bisa senang-senang dengan cara yang aman. Iya.
di era pandemi. Catat, kita masih ada di era pandemi, belum endemi. Jadi tolong jangan santai-santai ya pemirsa, karena kita masih ada di dalam era pandemi. Ini sampai besok nih kayaknya. Karena kayaknya bener-bener kalau ngomongin pandemi itu sudah menjadi mendarah daging satu kita. Itu. Kemudian kalau udah ngomongin pandemi itu orang-orang udah mulai betul, udah mulai capek. Bosen ya. Bukan tapi jangan lagi, salah. Ahli imunologi dan WHO menyatakan bahwa sebenarnya kita ini masih pandemi. Oke. Ya, dan kemungkinan berakhirnya itu masih belum tahu kapan. Oke. Masih cukup panjang. Jadi yang mengira ini sudah endemi, no. Kita masih ada pada era pandemi sekali lagi, saudara-saudara. Oke, sahabat Raya pasti semua udah pada tahu dan sebenarnya bukan kita dilarang untuk kemana-mana ya, Mbak Dina. Cuma kita hanya diedukasi, diajarkan supaya lebih mawas diri, gitu mawas kan? diri, lebih hati-hati. Betul, mawas diri kita sendiri, keluarga kita, ya, yang punya resiko. Kita kira kita punya resiko atau tidak? Keluarga kita punya resiko atau tidak? Betul. Atau orang lain juga punya resiko betul. atau tidak? Jadi makanya kita juga dituntut untuk care kepada sesamanya ya, kepada lingkungan. Nah, bener banget. Jadi, jangan egois. betul. Jangan egois. Gak gitu. Gimana? Jangan egois. Egois. Yes. Oke. Jadi harus lebih care karena kesehatan itu mahal kalau udah masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik deh, cukup udah nggak usah ya. Jadi ya sebenarnya kalau pandemi menurut dari kacamata saya again gitu loh. Ini adalah bukti saat kita membuktikan cinta. Kita, iya betul. True love atau not true love. Ya kan? Jadi cinta yang sebenarnya atau tidak kepada kita, keluarga kita dan lingkungan sekitar kita, atau cinta kita ini abal-abal. Oh iya. Ya kan? Bisa dibuktikan dengan tindakan. Betul. Ingat harus di hati, iman dan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kembali lagi. Baiklah pemirsa dan juga pendengar kita ya, sahabat Raya. Kita cukupkan ya ngobrol-ngobrol kita hari ini karena memang waktunya juga terbatas, cuma 1 jam kebersamaan kita. Tapi mudah-mudahan 1 jam ke belakang ini tadi bisa memetik banyak manfaat. Oh, banyak banget. Intinya kita udah punya 3 poin kan tadi? Ya, betul. Ya kan, yang pertama kita harus jujur. Betul. Sama keadaan kita. Terus kedua, abis itu protokol kesehatan kesehatan. Jadi walaupun kita ketemu, makan bareng, itu masih punya resiko. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita kurang sehat, lebih baik tidak perlu kumpul-kumpul. Ya, di rumah aja. Kalau toh kita sehat, kumpul-kumpul, pilih tempatnya adalah di outdoor. Luar ruangan. Gitu. Ya, boleh di kaki gunung, di pinggir pantai, di lapangan bola. Nah, di Lecen, Mbak. Rumah sakit jiwa? Oh, bukan. Di mana? Kan banyak kafe. Oh iya, kan? betul. Lihat sawah, cantik, seger. Di kota juga bukan berarti tidak safety, asalkan itu di luar ruangan. Betul, boleh. Dan komunitasnya tidak banyak-banyak kata dokter Nings tadi itu, dokter, ya kan? Terbatas aja. Jangan sekampung dia. Jangan. Sekampung itu kalau di kampung saya ada 150 orang, janganlah. Jangan ya. Dan selain resikonya tinggi, budgetnya juga tinggi tuh. Iya toh. Iya, Bang. Ingat sodako. Oh ya, oke. Aduh, kembali lagi ke sodako. Oke. Kan kita harus senang bersodako. Iya, oke. Oke deh. Topiknya beda hari ini, Dok. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi.